Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini dengan judul Hidup oleh Firman. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan demikian, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang kekasih, kita mengetahui bagaimana masa muda, masa kanak-kanak, masa muda, masa remaja, masa muda Yesus Kristus sampai dia menanjak ke masa dewasa. Ibunya sangat setia mengajarkan perintah-perintah Tuhan. Saudara yang kasih, di masa muda seperti Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, masa muda Yesus dia gunakan untuk mempelajari akan firman Tuhan. Sehingga di ayat 11 dikatakan, Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, terjemahannya firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku yang kasih, hidup oleh firman. Teladan yang Yesus sudah berikan bagaimana dia sudah hidup oleh firman di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa mudanya. Sehingga pada saat dia dibaptis, maka dia dicobai oleh setan. Waktu itu berada di padang gurun dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian datanglah setan untuk mencobai Yesus, bahwa jika engkau anak Allah, suruhkanlah batu-batu ini untuk menjadi roti, supaya Yesus bisa memakannya, supaya dia bisa terpuaskan rasa laparnya. Tetapi Yesus yang dari kecilnya sudah mempelajari firman Tuhan, dia sudah menghidupkan firman Tuhan, maka dia mengatakan pernyataan yang sangat penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya akan membacakan satu kutipan dari Ibu Ellen White di dalam Pacific Union Record tanggal 23 Februari tahun 1905. Dia katakan, belajarlah padaku, kata guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Yesus Kristus adalah guru terbesar yang pernah dikenal oleh dunia. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di dalam Matius 11 ayat 29. Selanjutnya, tidaklah cukup bagi kita untuk membaca firman Allah. Kitab suci diberikan untuk pelajaran kita, dan kita harus menyelidikinya dengan cermat dan rajin. Selanjutnya, kita harus mempelajari firman Allah, membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Kitab suci adalah kunci untuk membuka kitab suci. Saat kita membaca dan belajar dan berdoa, ada di samping kita
seorang guru ilahi. Roh Kudus menerangi pengertian kita agar kita dapat memahami kebenaran-kebenaran yang agung dari firman Allah. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan boleh hidup oleh firman. Firman itu kita taruh di dalam pikiran. Dengan demikian pada saat datang pencobaan setan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran yang kita sudah pelajari. Dan seperti Yesus, kita akan menang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Amin.